Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan mantan pelatih Timnas Indonesia Aji Santoso dan pengamat sepak bola Fernand Huta Barat atau yang akrab disapa Bung Feve. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Coach Aji, Bung Feve. Selamat malam. Selamat malam juga Mas Aji. Ya, baik, Mas Aji. Sudah cukup lama saya nggak ketemu Bung Feve juga. Ya. Baik, saya ke Coach Aji terlebih dahulu. Coach, Indonesia lawan Yordania bisa menang nggak? Ya, menurut saya semua peluang itu ada. Apalagi kalau pemain-pemain bisa mempertahankan seperti main melawan Australia, saya pikir kesempatan untuk menang masih sangat terbuka lebar. Asalkan satu yang menjadi pemain yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai overconfident. Ya, karena kita tahu pertandingan melawan Australia semua pemain tampil cukup baik, ya. Jangan sampai overconfident. Kalau overconfident ini justru akan menjadi bumerang. Menurut saya sangat terbuka peluang untuk bisa mengalahkan Yordania karena pemain-pemain sudah merasa memiliki kepercayaan diri yang tinggi di dua pertandingan, baik ketika pertandingan pertama maupun pertandingan kedua. Saya melihat seluruh pemain anak asuh Coach Sintayong ini memiliki confidence yang cukup tinggi. Tetapi untuk pertandingan terakhir di penyisian grup ini, saya berharap jangan sampai overconfident karena itu akan menjadi bumerang. Segitu Mbak Anissa. Baik, berbicara soal overconfident, saya ke Bung Feve. Sejak memperhatikan pertandingan sepak bola, memang biasanya Indonesia ada permasalahan ketika sudah menang, kemudian pada saat diharapkan kalah. Jadi mentalnya yang kurang tough gitu. Kalau Bung Feve melihatnya saat ini anak asuhan Sintayong apakah lebih kuat secara mental? Ya, kalau saya melihat dari perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong, saya pikir sangat signifikan perubahannya ya. Secara mental sangat baik, mereka juga bisa menjalankan instruksi dari pelatih sangat baik. Saya setuju dikatakan oleh Coach Aji tadi bahwa tidak boleh berlebihan, tidak boleh overconfidence, karena kita tahu sebenarnya yang di atas angin itu, kalau menurut saya Indonesia di atas angin, tapi lebih berat beban Indonesia untuk mencari poin draw aja itu menurut saya lebih cukup berat. Karena apa? Karena sebenarnya sekarang Yordania ini kan bermain tanpa beban. Mereka nothing to lose. Mereka sebagai underdog yang bagaimanapun mereka bermain pasti akan terbuka, mencari gol, dan mereka ingin mencoba membuka peluang lolos sampai fase berikutnya. Jadi ini menurut saya beban bagi Indonesia sendiri. Bagaimana Coach Sintayong akan meracik strateginya. Paling tidak game plan-nya harus sesuai dengan apa yang diinginkan juga oleh pelatih dan dijalankan dengan baik oleh para pemain. Karena kita tahu ketika pada saat melawan Australia, saya sepakat bahwa penampilan Indonesia sangat bagus, memberikan tekanan pressure dari babak pertama, bisa mencuri gol, dan babak kedua game plan itu berubah. Ya, kita lihat bagaimana Sintayong merubah game plan dengan bermain sedikit bertahan dan mencari counter attack. Dan nyatanya banyak sekali peluang yang kita dapatkan pada saat di menit akhir, namun memang sayang peluang demi peluang kita gagal untuk menjadikan gol. Ini itu saya pikir yang harus. Kenapa sih pemain Indonesia udah ada peluang, udah nyari sekali, tapi eksekusinya kemudian tumpul gitu? Itu kenapa sih, Bung? Iya, kalau saya lihat mungkin masalah ketenangan juga, masalah umpan-umpan yang mungkin sedikit terlalu kencang sehingga akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh rekan yang sudah muncul, dan mungkin ini yang menjadi evaluasi bagi Coach Sintayong. Saya yakin ketika mendapatkan waktu jeda libur setelah melawan Australia, tentunya pasti pelatih juga sudah membuat satu simulasi bagaimana para pemain depan juga harus bisa lebih tenang dan sabar melakukan finishing. Karena kita lihat kemarin menang lawan Australia, bola corner ditendang oleh Nathan dan akhirnya bola itu diselesaikan oleh seorang pemain belakang yaitu Komang, dan ini kita berharap pemain depan itu bisa mendapatkan peluang kans untuk bisa mencetak gol. Banyak sebenarnya kesempatan, strike ada shooting juga, Marcelo juga, namun memang kurang beruntung. Nah itu, saya pertanyaan yang sama ke Coach Aji. Seringkali umpan-umpannya sudah sangat luar biasa, oper-operannya juga sangat luar biasa, tapi eksekusinya malah tumpul gitu. Itu kenapa? Kesusu kah atau gimana Coach Aji? Ya, memang ada kadang-kadang di dalam sepak bola itu peluang yang bisa jadi gol seharusnya tapi tidak jadi gol. Tetapi itulah sepak bola, kadang-kadang memang umpannya sudah baik tapi eksekusi finishing touch-nya itu memang perkenaan secara teknik tidak bagus. Jadi mungkin juga ada faktor-faktor agak keburu-buru, kurang tenang, itu juga menjadikan peluang yang jadi gol bisa tidak menjadi gol, Mbak. Jadi menurut saya untuk pertandingan ini sebisa mungkin pemain-pemain bisa memanfaatkan ketika ada peluang, karena jangan lupa
tiga tim selain dari Qatar ini sama-sama memiliki peluang yang sama. Kalau Indonesia kepingin tidak ditentukan oleh tim lain, ya tidak ada pilihan lain, malam hari ini harus menang. Dan itu kesempatan itu terbuka lebar asalkan pemain paling tidak bisa mempertahankan seperti penampilan ketika melawan Australia dan tidak boleh overconfident. Apa yang dikatakan VV tadi betul, justru mencari draw itu justru akan menjadi beban. Menurut saya Indonesia tidak boleh berpikiran butuh seri aja, karena seri belum tentu lolos juga gitu loh. Tapi kalau kepingin lolos, memastikan diri untuk masuk ke babak 8 besar, tidak ada pilihan lain, kita harus menang. Pemain bisa tampil bagus, tidak overconfident, sangat terbuka peluang untuk bisa mengulangi sukses ketika melawan Australia. Seperti itu Mbak Nisa. Baik, Coach Aji, Bung VV, kita tahan dulu. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan ngobrol-ngobrol lagi nanti usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom. Tim Thailand U23 sempat mengejutkan dengan mengalahkan Irak, tapi kemarin dibantai Arab Saudi 5-0. Nah, sekarang Indonesia kemarin sama mengejutkan dengan menang dari Australia dan sebentar lagi akan melawan Yordania. Jangan sampai kita atau timnas Indonesia bernasib seperti timnas Thailand. Kami akan membahasnya dengan Coach Aji dan juga Bung VV. Coach Aji belajar dari kekalahan Thailand. Sebelumnya menang lawan Irak, terus kemudian dibantai Arab Saudi. Ini apa yang bisa kita lakukan untuk apa yang kita bisa hindari supaya menang dari Yordania dan tidak bernasib sama seperti Thailand yang mungkin overconfidence itu? Ya, oke Mbak Nisa, ini menurut saya dengan kekalahan Thailand dari Arab Saudi setelah mereka menang 2-0 dari Irak, ini tentunya satu pelajaran yang sangat bagus buat tim kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian tim lain, yang mana Thailand dibantai 5-0 oleh Arab Saudi. Ini menandakan bahwa pemain-pemain kita tidak boleh, tadi dari awal sudah saya sampaikan, jangan sampai overconfident, karena bisa aja Thailand merasa percaya diri yang sangat tinggi setelah mengalahkan Irak, ternyata kalah 5-0. Ini tentunya pelajaran sangat bagus dan saya sangat yakin Coach Sintayong sudah sangat paham dengan situasi seperti ini, ya, karena beliau juga mantan pemain nasional, memiliki pengalaman dalam melatih, terus melihat kejadian Thailand dengan Arab Saudi. Saya sangat yakin ini pasti akan diinformasikan kepada pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain kita, jangan sampai mengalami hal yang sama dengan Thailand. Karena itu tadi, kalau overconfident ini akan menjadi bumerang. Tetapi kalau pemain tetap menganggap bahwa tim Yordania juga memiliki peluang yang menang, memiliki kans untuk bisa mengalahkan Indonesia, saya yakin pemain-pemain akan fokus, pemain-pemain akan tidak percaya diri yang terlalu tinggi, dan itu akan baik buat tim kita. Jadi menurut saya sangat yakin Coach Sintayong sudah pasti memahami hal ini dan ini sudah diinformasikan kepada pemain-pemain kita. Seperti itu Mbak Nisa. Baik, Bung VV, pertanyaan yang sama dengan seperti Coach Justin. Supaya Indonesia tidak bernasib sama dengan Thailand, menang lawan Irak 2-0, terus kemudian kalah dari Arab Saudi 5-0. Kayaknya mentalnya udah kena banget sampai akhirnya mungkin terlalu jumawa, kemudian bisa sampai 5-0 gitu. Iya, sekarang psikologis yang berbicara bagi tim Indonesia ya. Bagusnya memang Indonesia pertama sekali kalah sama tim tuan rumah. Akhirnya mereka bisa bangkit, mereka bisa menunjukkan bagaimana mentalitas mereka bisa mengalahkan Australia dan berharap bahwa mentalitas itu jika tidak berubah menjadi jumawa. Seperti itu. Jadi saya setuju yang dikatakan oleh Coach Aji, lagi-lagi kita pikir bahwa mereka ini tidak boleh terlalu overconfidence. Kemenangan ketika melawan Australia, apapun di pertandingan berikutnya melawan Jordania, apapun bisa terjadi. Seperti saya katakan bahwa sebenarnya kalau bisa saya katakan yang lebih tanpa beban ini sebenarnya bagi tim Jordania. Mereka harus mencari kemenangan, bermain tanpa beban. Sementara Indonesia ini berharap draw saja bisa lolos, tapi harus dengan kemenangan lah yang harus bisa lebih meyakinkan kita. Mungkin saya sedikit bisa menyikapi tadi yang dikatakan oleh Coach Aji. Walaupun misalnya kita draw dengan Jordania, misalnya pun Australia menang melawan Qatar dengan poin yang sama, tentunya Indonesia pasti akan tetap lolos karena Indonesia menang head to head melawan Australia. Kita mengalahkan Australia. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan kemenangan. Jordania ini tipikalnya main sama, hampir sama kayak tim Qatar ya. Tim Timur Tengah ini sama. Mereka pasti akan memprovokasi, memancing emosi para pemain. Kalau pemain kita tidak siap, maka ini akan menjadi bumerang bagi tim kita. Jadi artinya kesabaran, disiplin, tidak terlalu ceroboh di sektor pertahanan, mengurangi banyak kesalahan di sektor pertahanan. Dan yang paling utama, kembali
tidak overconfidence. Saya kembali ke Coach Justin. Coach Justin, di pertandingan lawan Australia, ketika itu kami juga berbincang dengan Bung Effendi Ghazali dan juga pengamat sepak bola yang mengatakan bahwa jangan sampai Indonesia terlalu bermainnya ofensif, kemudian buat kesalahan-kesalahan kecil yang kemudian nanti jadi kartu kuning atau bahkan kartu merah, hindari seperti itu. Nah, tadi Bung Feve mengatakan bahwa tim Timur Tengah itu sering sekali gayanya sama, senang memprovokasi. Seberapa besar kemungkinan tim Indonesia bisa menghindari itu? Caranya bagaimana, Coach? Mbak Anissa, tentunya dulu itu Mas Haji, bukan Coach Justin. Oh sorry, Coach Haji, sorry. Coach Haji. Sorry Coach Haji, silakan. Ya, jadi memang betul apa yang dikatakan Vivi tadi, Mbak Anissa, ketika melawan Qatar kita juga diprovokasi oleh pemain, juga diprovokasi oleh wasit. Yang terpenting adalah pemain sekarang tidak usah berpikir masalah non teknis. Artinya bagaimana nanti kalau wasit melakukan hal-hal yang tidak adil, melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, ya. Artinya pemain-pemain tidak perlu fokus sama itu. Pemain adalah perlu fokus hanya dengan pertandingan. Nah, nanti kalau ada provokasi dari pemain, itu memang merupakan salah satu dari taktik strategi. Memang pemain-pemain itu harus ada memiliki sifat licik di dalam lapangan, tapi tidak kasar ya. Boleh itu diperbolehkan. Salah satunya adalah bagaimana memprovokasi mental lawan. Memprovokasi mental lawan itu perlu, Mbak. Tetapi pemain-pemain harus menyadari bahwa itu bagian dari provokasi dan tidak boleh terprovokasi. Jadi pemain-pemain menurut saya, apapun keputusan wasit, boleh protes, jangan berlebihan. Tetapi saya menyarankan untuk pemain benar-benar fokus di pertandingan. Kalau pemain-pemain dengan fokus di pertandingan, saya pikir mereka bisa tampil lebih lepas, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Ini yang akan berdampak positif buat tim kita. Soal kesabaran di lapangan. Kalau pemain Indonesia, rata-rata orang Indonesia kan emang sabar-sabar ya gitu Coach Haji. Kalau misalnya pemain naturalisasi ini gimana cara menyamakan level kesabarannya dengan pemain Indonesia? Ya tentunya justru pemain naturalisasi itu harus lebih mengerti, ya, harus lebih paham. Kenapa? Karena mereka mainnya di levelnya yang lebih tinggi. Levelnya mereka kan ada yang main di Jepang, ada di klub-klub Eropa. Seharusnya justru mereka memberikan contoh kepada pemain-pemain kita bagaimana seorang pemain profesional, attitude, mental di lapangan seperti itu. Jadi menurut saya ya perlu boleh protes, ya, memberi sedikit tekanan terhadap wasit, tetapi jangan berlebihan. Tetapi kembali lagi bahwa pemain harus lebih fokus pada permainan, harus lebih fokus menjalankan taktik apa yang diberikan oleh pelatih untuk diimplementasikan di dalam satu pertandingan. Seperti itu Mbak Anissa. Baik, saya ke Bung Feve. Bung Feve, sebenarnya kalau Anda melihat selama ini timnas Indonesia yang muda, apa perbedaan tim Shin Tae-yong dibandingkan dengan timnas sebelumnya? Kayaknya stabilitasnya lebih terjaga ya, stabilitas mentalnya. Galak banget apa gimana Shin Tae-yong? Enggak, kalau saya melihatnya seperti gini Mbak Anissa ya. Sekarang ini kan pemain yang ada di tim nasional U23 ini kan hampir banyak juga yang bermain di tim nasional senior kita. Jadi artinya mereka ini sudah mempunyai pengalaman experience yang selama dipegang sama Shin Tae-yong dengan tingkat disiplin yang sangat tinggi, tentunya pasti akan banyak sekali perubahan dan itu jelas terlihat kok. Makanya mungkin saya berharap ini Mas Haji juga sepakat bahwa sebenarnya sekarang ini psikologis war buat pemain, perang psikologis buat mereka. Karena ketika mereka bisa menjaga, bisa menahan psikologis temperamen yang berlebihan, saya yakin di pertandingan lawan Jordania mereka akan mendapatkan hasil sangat positif juga untuk bisa memberikan kemenangan buat Indonesia. Tapi kalau misalnya begitu terpancing dengan provokasi, terus kita juga begitu gampang untuk melakukan protes dan melakukan pelanggaran yang berbahaya paling tidak di area kotak penalti, itu juga bisa memicu masalah bagi gawang Hernando. Jadi saya berharap Indonesia tampil di malam hari nanti justru malah mempunyai penampilan yang lebih tenang, lebih rileks, dan mereka lebih disiplin dibandingkan pertandingan-pertandingan di 2 match sebelumnya. Baik, saya kembali ke Coach Aji. Coach Aji, saat ini timnas U23 banyak diisi oleh pemain timnas senior. Apakah ini salah satu strategi Shin Tae-yong juga supaya U23-nya ini lebih matang? Ya, itu mungkin saya sangat yakin itu bagian dari program Coach Shin Tae-yong jangka panjang ya. Artinya Coach Shin Tae-yong memasukkan pemain-pemain muda ke senior dan memang pemain-pemain muda dibawa ke senior ini memang layak. Seperti Rizky Ridho, Nando itu memang sangat layak untuk di tim nasional senior. Dan ini akhirnya apa?
dampaknya positif, mengangkat mental-mental bahwa pemain-pemain senior ini menginfluen pemain-pemain usia 23. Karena apa? Karena itu tadi apa yang dikatakan VP, bahwa pemain-pemain usia 23 ini adalah banyak pemain-pemain dari senior. Apalagi kita tahu pemain-pemain senior ini untuk saat ini memiliki prestasi yang sangat bagus, dilatih oleh Coach Sintayong. Artinya itu akan berdampak kepada tim yang di bawahnya, Mbak. Jadi menurut saya memang ini bagian dari taktik strategi Coach Sintayong untuk bisa meningkatkan kualitas mental pemain di pertandingan internasional. Seperti itu. Nah, Bung Feve, kalau Anda melihat seberapa besar potensi pemain muda Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara Asia Tenggara lain atau negara Asia deh setidaknya kalau cakupan lebih luas? Kalau saya melihat sekarang di eranya Sintayong, tentunya ini sangat signifikan perubahannya ya. Kalau kita melihat seperti ini, Indonesia sebenarnya banyak sekali talenta-talenta muda sebenarnya yang bisa lebih mempunyai progres bagus, ditambah dengan mungkin penanganan juga program-program latihan yang sangat bagus dan juga sangat tertata dengan tujuan yang diharapkan ke depannya. Dan ini saya sepakat juga dengan kata Mas Aji, ini memang ini memotong beberapa regenerasi di tim nasional Indonesia dengan banyak memainkan para pemain muda ini tentunya memang untung supaya jangka panjang tim nasional kita ini mempunyai karakter dan mempunyai tingkat permainan yang terus berkembang, terus bertambah. Ditambah dengan pemain-pemain yang kita lihat di naturalisasi dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh Coach Sintayong, tentunya juga hasilnya sangat positif. Makanya kalau kita melihat dari hasil yang sekarang ini didapat oleh tim nasional Indonesia, tentunya kita harus terus tetap memberikan dukungan dan support. Semoga tim ini terus bisa berkembang dengan baik. Karena kalau kita lihat sekarang apa yang dilakukan Sintayong dengan tipikal permainan Indonesia yang berbeda, menurut saya berbeda juga dengan yang dulu, berani percaya diri memainkan bola-bola pendek, tidak terlalu banyak memainkan bola-bola long. Ini menurut saya ini salah satu mungkin juga karakter tipikal Villanueva yang memang yang diharapkan oleh program dari PSSI sebelumnya. Dan ini semakin terlihat gitu loh, semakin terlihat kental di eranya Sintayong. Nah, Bung Feve, berbicara soal kontraknya Sintayong yang masih belum jelas diperpanjang apa enggak, menurut Bung Feve perpanjang atau tidak nih? Nanti saya juga tanya ke Coach Aji. Jadi Coach Aji gimana Coach Aji? Coach Aji for PSSI. Jadi kalau menurut saya begini, bagaimanapun juga evaluasi itu pasti akan ada di tangan dari PSSI sendiri. Apapun hasilnya tentunya Sintayong sudah memberikan satu perubahan yang sangat baik, sangat signifikan, dan juga kalau kita lihat juga para netizen juga memberikan support dukungan kepada Sintayong. Tapi yang namanya profesionalisme bagaimanapun juga ke depannya, misalnya pun juga tidak dengan Sintayong lagi, tentunya pasti akan ada harapan bahwa pelatih yang akan melanjutkan tongkat estafet dari Sintayong ini mempunyai juga karakter berkualitas mungkin yang tinggal melanjuti saja apa yang sudah dilakukan Sintayong agar lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya Mas Sintayong dianggap bisa memberikan yang positif buat tim nasional dengan hasil apalagi nanti sampai lolos misalnya ke semifinal, ini artinya Sintayong sudah memberikan satu rekor baru buat Indonesia dan tentunya sangat layak untuk dipertahankan. Menurut saya begitu. Baik, Coach Aji silakan. Perpanjang atau tidak nih, Coach? Ya, kalau saya jawabnya simpel aja, Mbak. Apalagi saya juga kebetulan profil saya juga seorang pelatih. Apapun hasil yang ada di AFC usia 23 ini, kalau melihat selama Coach Sintayong melatih timnas kita banyak sekali perubahan. Sekarang bisa dikatakan untuk sementara ini kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sekarang di Asia Tenggara ini bisa dikatakan nomor 1. Saya sangat yakin keputusan apapun, hasil apapun di Piala AFC U23 ini menurut saya tetap akan diperpanjang. Karena kalau menggantikan Coach Sintayong banyak sekali resikonya, Mbak. Salah satunya sekarang permainan yang sudah mulai terbentuk ini tentunya setiap pelatih kan memiliki cara berlatih yang berbeda-beda. Jadi menurut saya kemungkinan besar feeling saya apapun hasil di AFC ini Coach Sintayong insya Allah akan pasti diperpanjang. Oke, sekarang kita tebak-tebakan skor terakhir Coach Aji berapa? Kira-kira Coach Aji, Bung Pepe. Ya, kalau tebak-tebakan skor ini menurut Mbak Nisa sangat sulit. Sepak bola itu sangat sulit diprediksi. Kemarin contoh yang paling nyata, dari 10 orang kemarin sebelum pertandingan Indonesia melawan Australia, mungkin hanya 1-2 orang saja yang menjagokan Indonesia. Banyak sekali yang menjagokan Australia, ternyata kenyataannya terbalik. Bagi saya, yang terpenting bagaimana Indonesia malam hari ini bisa menang. Itu udah selesai. Udah. Apakah 1-0, 2-0, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa lolos. Bu Pepe, berapa Bu Pepe? Oke, kalau saya ini iseng-iseng aja ya. Saya Seru-seru nomor 1 untuk Indonesia. Mudah-mudahan, amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Coach Aji, terima kasih banyak Bung Pepe telah bergabung berbincang-bincang bersama kami di Newsroom sebelum nanti malam. Kita nonton bola sama-sama. Terima kasih, selamat malam. Oke, Pepe sukses.